Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap untuk ujian ya, Pak Zakrinel. Ya, Kita boleh. awali saja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, eh, ada beberapa hal nanti yang perlu Pak Zakrinel jelaskan gitu ya. Eh, Terutama di sini terkait beberapa hal yang bersifat konseptual dan juga pengaplikasiannya tentunya ke perangkat pembelajaran sudah dibuat dan juga ke penelitian tindakan kelas yang sudah dirancang gitu ya. Nah, pertama coba Pak Sabrinel jelaskan teori belajar apa yang kira-kira bisa dijadikan semacam landasan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang Pak Sabrinel buat. Coba dijelaskan. Baik Bu, mungkin yang teori belajar ya, yang saya buat dalam pengembangan modul ajar itu lebih kepada yang uh, Behavior, Bu. Sebab behavior ini kan satu proses pembelajaran nantinya yang mana kita memberikan uh, satu perilaku itu nantinya hasilnya itu terjadi nantinya sebab adanya pengalaman atau latihan dari stimulus terhadap responnya nantinya terhadap peserta didik. Jadi memang kita itu memberikan stimulus sehingga nantinya ada respon dari peserta didik dari pengalaman-pengalamannya atau latihannya yang sudah ada pada dirinya. Nah, mungkin itu yang biasa Materinya yang tentang apa yang dipelajari? tentang puasa, Bu. Puasa. Ya, Oke. Eh, nah, em, selanjutnya di dalam apa namanya mengembangkan tujuan pembelajaran sebetulnya kan bisa dilakukan oleh seorang guru itu dengan berbagai cara ya. Kira-kira ada ya. itu tiga cara gitu ya dalam mengembangkan atau merumuskan tujuan pembelajaran itu. Nah, bisa Pak Saprina jelaskan, Pak Saprina merumuskan tujuan itu dengan cara bagaimana? Kalau Bisa dijelaskan? yang dipahami kalau dalam merumuskan tujuan pembelajaran Mm-mm. tentunya dengan kita memakai KKO ya, Bu, ya. Uh, Mm-mm. Operasional yang mana nantinya memang tertuju kepada uh, bagaimana kondisi si peserta didik ya yang Oke, maaf, suara Pak Saprina agak lambat, mungkin dimaksimalkan suara volumenya. bisa lebih jelas, Bu. Heeh. Apa Kalau lebih dia harus pakai itu ya. Oke. bagaimana? Oke. Itu baru. Heeh. Itu dalam membuat tujuan pembelajaran itu memakai KKO, Bu. Kata kerja operasional biasanya, Bu. Jadi saya telah memakai kata kerja operasional nanti langsung kepada capaian pembelajaran yang ingin di Oke. yang ingin Sebetulnya di modul kan itu ada dijelaskan juga ya. Cara merumuskan tujuan pembelajaran itu ada yang langsung dari dari CPL-nya itu kan sebetulnya rumusan dari CPL-nya itu kan sudah memuat beberapa hal yang bisa langsung kita jadikan untuk membantu kita merumuskan tujuan kan. iya, Bu. Nah, kemudian yang ada yang terkait dengan menggunakan kata kerja operasional gitu. Nah, kira-kira bagaimana cara Pak Safrinel dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu terkait kata kerja operasional itu kan ada kan KKO yang terkait aspek kognitif gitu. Ada Iya, yang terkait aspek afektif juga, psikomotor juga. Kalau yang kognitif kan biasanya mungkin menggunakan taksonomi Bloom. Ada iya. kan C1 sampai C6 itu gitu. Nah, pertimbangan Pak Saprinel itu seperti apa gitu Kalau dalam merumuskan tujuan dalam pembelajaran merumuskan terkait tujuan dengan tingkatan kognitif itu? biasanya, Bu, kalau kayak saya di kelas rendah atau kelas 1 atau kelas 2
itu lebih kepada C2-nya Bu, pemahamannya kan, pemahaman peserta didik. Kalau kelas 3 itu udah ada mulai C3 C4-nya Bu, dalam penerapan pengaplikasian, itu dibuatkan di bagian tujuannya Bu. Contohnya kalau dalam Oke. puasa kan pengaplikasian puasa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kemudian dalam hal mengembangkan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, itu bisa dijelaskan tentang sintaknya bagaimana dan di setiap sintak itu dikembangkan aktivitas seperti apa terkait dengan puasa tadi. Uh, Kalau dalam model pembelajaran PBL terhubung dengan materi puasa, itu yang pertama kan kita berorientasi pada masalah. Kita jelaskan dulu masalah-masalahnya, lalu nanti pembagian kelompok atau pengorganisasian siswa nantinya Bu. Setelah itu guru atau saya nantinya sebagai pendidik nantinya membantu melakukan penyelidikan atau membantu membimbing siswa melakukan penyelidikan yang ada di dalam kelompok atau membimbing siswa dalam kelompoknya itu. Setelah itu siswa dipersilakan nantinya untuk menyajikan hasil dari penyelidikan masalahnya di depan kelas atau di kelompoknya dan kelompok lain memperhatikan. Setelah itu barulah seorang guru nantinya menguatkan dan memberi refleksi terhadap permasalahan atau pemecahan masalah tersebut. Ini itu Bu, yang dipahami dari PBL. Oke, kalau dengan PJBL seperti apa? Kalau PJBL tentunya yang di awal kita harus membuat mendesain dulu ya Bu, mendesain lalu nanti setelah didesain dibuat jadwalnya, lalu lakukan aksinya, lalu ada melakukan kontrol terhadap pelaksanaannya sudah seperti apa, lalu nanti baru evaluasi. Itu yang dipahami. Oke, baik. Kemudian terkait dalam apa ya, mengembangkan media pembelajaran dan LKPD, idealnya seorang guru harus melakukan seperti apa dan yang Pak Safrinel lakukan itu bagaimana terkait Kalau media dan LKPD-nya? Kalau di media itu tentunya disesuaikan juga dengan tingkatan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Apakah siswa itu sudah cocok untuk diberikan media yang serupa? Contohnya kalau di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 tentunya tidak terlalu bisa dipaksakan media yang seharusnya dipakai untuk kelas 6 ya Bu ya. Jadi kalau yang saya pakai untuk puasa ini untuk misalnya medianya bisa di LKPD itu semacam soal itu atau lembaran-lembaran nantinya anak-anak nantinya bekerja di sana dalam membuat pengalamannya dalam berpuasa atau prosedur atau urutan dalam berpuasa. Jadi yang memang sesuai dengan tingkatan dari fasenya peserta didik tersebut tuh. Kalau dari PJBL itu kalau anak-anak yang kelas 3 ini biasanya kan suka ada suka dengan menggambar atau memasangkan mix to mix, mencocokkan gambar. Jadi dalam PJBL bisa diprintkan gambar-gambar tentang rukun-rukun puasa. Nanti dibuatkan di LKPD-nya tuh judulnya ini rukun atau ini membatalkan. Nanti anak-anak tuh mencocokkan yang dimana letaknya, ini apakah membatalkan gambarnya ataukah ini bagian dari rukun. Mungkin itu Bu. Oke. Nah, kemudian apa ya? Ada instrumen untuk mengukur gitu ya, sejauh mana berkembangnya critical thinking peserta didik atau kreatif thinkingnya atau reflective thinking gitu ya.
Nah, bisa Pak Sabrina jelaskan bentuk apa instrumen assessment yang relevan untuk mengembangkan critical thinking seperti apa yang dikembangkan, kemudian juga untuk reflective thinkingnya seperti apa? Ada dikembangkan instrumen tertentu gitu. Siapa tuh Bu? Kurang paham Nah, maksudnya misalnya gini, kan guru misalnya kan buat instrumen penilaian gitu ya. Hmm, Contoh saja lah mungkin penilai yang terkait aspek kognitif gitu. Nah, kan ada dibuat misalnya soal esai boleh atau iya, soal iya, objektif boleh gitu ya. Tapi kan iya. kalau untuk mengukur kemampuan berpikir kritis itu kan soalnya nggak biasa aja tuh. Tidak Oh iya, iya. sebatas informasi aja Iya. gitu. Tapi ada seperti apa misalnya. Bisa Ya, dengan bisa menjodohkan Bu. dijelaskan. Jadi kan Nah, dalam ya. pembuatan soal itu biasanya kan di Mm-mm. sekolah kami biasanya membuat soalnya itu ada menjodohkan benar salah, lalu yang objektif, isian dan esai. Nah, kalau kelas satu biasanya tiga tuh Bu, biasanya itu benar dan salah, lalu menjodohkan, lalu objektif ABC Bu, tiga kelas satu kelas kedua. Kalau yang kelas 3 biasanya dipakai sudah masuk kepada isian dalam 4 tahap Bu. Kalau untuk yang kelas 3 mulai dari menjodohkan benar salah, objektifnya nanti atau ABC-nya, lalu nanti yang isian itu biasanya Bu. Di sana kan ada nanti yang mengatakan yang contohnya benar salahnya atau menjodohkan itu kan Bisa dapatnya dikasih nanti. contoh? Bisa kasih contoh tentang ini puasa gitu ya, yang benar salah itu seperti apa kira-kira? Benar salah contohnya Bu, si yang apa ya Bu ya, yang critical thinkingnya Bu ya. Misalnya si Andi berpuasa di siang hari, lalu dia berbuka puasa di jam 4 di waktu asar. Apakah benar atau salah ya itu? Jadi itu. Oke. Jadi ada yang menghadirkan apa ya realitas gitu ya, Iya, Bu. fenomena-fenomena yang mungkin sering terjadi pada anak-anak Iya, seusia itu ya, iya, dan artinya dia akhirnya disadarkan bahwa itu adalah hal yang salah yang dilakukan atau ada hal yang baik yang dilakukan ya. iya, iya, Bu. Oke. Em, Kemudian ini dalam hal em, pengembangan materi ya. Coba dijelaskan dalam mengembangkan materi itu hal-hal penting apa yang harus diperhatikan dan wujud dari cakupan pengetahuan itu apa-apa saja yang Pak Soprinel pahami atau ketahui. Kalau dari pengembangan materi itu bisa ada dikembangkan secara konseptual, berdasarkan teori-teori. Setelah dijelaskan secara teori, tentunya dikaitkan dengan faktualnya, ya di lapangan seperti apa, yang dilakukan seperti apa, itu Bu, biasanya Bu. Nah, nanti dikuatkan, ditegaskan kepada anak yang harusnya seperti ini, ya ada hal-hal yang diberikan seperti itu Bu. Oke, bisa kasih contoh materi puasa yang bersifat konseptual apa tuh? Kalau yang konseptual misalnya pengertian puasa adalah menahan diri dari menahan dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Coba sedangkan Oke, yang metakognisi, kalau yang metakognisi apa punya tuh Bu, pengertian metakognisi ya. ya metakognisi gitu ya, artinya kan
sudah di atas pengetahuannya itu ada sesuatu yang bisa dijadikannya pembelajaran atau dipahaminya. Itu Seperti apa kira-kira penyimpangannya? bisa sebagai yang apa Bu? Kan kalau yang kelas 3 ini kan yang sunnah-sunnah itu kan masih belum terlalu dipahami oleh anak-anak ini Bu. Saya sunnah-sunnah yang dilakukan dalam puasa, contohnya membaca Al-Quran, lalu bersedekah, uh, lalu nantinya berzikir, banyak berzikir. Mungkin itu yang akan dijelaskan mungkin Bu, dalam penyampaian materi puasa. Oke. Ya, metakognisi itu artinya kita membawa peserta didik kita itu kepada suatu kesadaran selama ini hal-hal apa saja yang sudah diketahuinya dan dipahaminya dan hal-hal apa saja yang belum diketahuinya Hmm. sehingga terkait hal yang belum diketahuinya itu setelah dia dapat info tentang itu, hendaknya berubah dari sikap dan perilakunya ya. Kalau selama ini dia puasanya hanya sebatas menahan haus dan lapar, yang lain-lain mungkin dia berkata kasar juga ke temannya seperti Pak Saprina bilang tadi kan hal-hal yang bersifat sunnah juga mungkin dia tidak ketahui akhirnya dia bisa identifikasi itu dan ketahui itu tentu termotivasi pula hendaknya dalam mengamalkannya kan begitu ya. Jadi harus sampai ke situ hendaknya materi itu dikembangkan. Jadi tidak hanya mengemas informasi terkait pengetahuan-pengetahuan yang bersifat konsep saja ya, tapi ya metakognisinya itu harus sampai ke sana lah gitu ya. Hmm. Oke, sekarang tentang kita dalami lagi tentang asesmen ya. Kan asesmen itu ada asesmen awal, ada yang formatif, sumatif gitu ya. Iya, Bu. Nah, coba Pak Safrina jelaskan ini asesmen awal ini orientasinya untuk apa, formatif untuk apa, sumatif untuk apa, dan bentuk-bentuk instrumen eh, apa namanya penilaiannya seperti apa gitu. Kalau di asesmen, contohnya asesmen awal itu lebih dikenalkan di kurikulum Merdeka ini, ya asesmen apa namanya diagnostik awal ya istilahnya Bu, pertanyaan tematik bisa berupa pertanyaannya ini boleh berupa tes atau non tes. Jadi kalau tes, kalau di uh, materi puasa itu bisa kita lemparkan apanya pertanyaannya lalu siswa nanti menjawab, gunanya nanti untuk mengetahui kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa atau pengetahuan awalnya Bu. Kalau yang non tesnya nanti kita minta dia bercerita mengenai apa yang sudah diketahuinya saja Bu, kalau itu biasanya Bu. Lalu yang asesmen yang formatif setelah di tengah-tengah atau setelah kita memberikan atau di separuh atau di pertengahan pembelajaran lah, kita nantinya melemparkan pertanyaan kepada beberapa siswa Bu, guna nantinya untuk mengecek pemahaman dari siswa-siswa tersebut. Sedangkan kalau yang sumatif itu berupa penilaian dilakukan setelah habisnya satu capaian atau bab, atau bisa jadi sudah di tinggal semester atau akhir semester Bu. Itu biasanya Bu. Oke, ya baik. Kemudian terkait proyek P5 itu ya. Nah, coba Pak Sabrina jelaskan. Kan kalau di situ kan kolaborasi sebetulnya ya, Iya Bu. beberapa guru kan. Nah, sekarang terkait di andilnya seperti apa gitu. Artinya keterlibatannya di P5 itu seperti apa gitu. Bisa dijelaskan. Kalau guru mata pelajaran PAI itu kan mulai dari keterlibatannya, mulai dari pembentukan timnya Bu, penyusun dalam membuat modul nantinya, setelah terbentuknya tim nantinya tim tersebut nantinya merumuskan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan sekolah. Tentunya kan masing-masing sekolah akan berbeda kebutuhannya atau permasalahannya ada di sekolah. Nanti itu yang diangkatkan, dibuatkanlah
modul project P5-nya. Contohnya kalau saya di SD 20 Endarung itu karena masih adanya beberapa siswa yang membuang sampah sembarangan, makanya diangkatlah sampah bernilai fantastis gitu. Nah, sehingga nantinya tujuannya memang adalah dilakukannya P5 tersebut dapat meningkatkan kesadaran siswa nantinya untuk membuang sampah memang di tempatnya, dan sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan memang bisa nantinya dibuat kerajinan-kerajinan dimanfaatkan. Dalam pelaksanaannya nantinya seorang guru agama itu memang uh, bisa, kalau saya di SD 20 ini setelah 3 jam yang intra nantinya 1 jamnya nanti baru P5. Jadi dilakukan pengenalan di kalau pertemuan pertama, kedua, selanjutnya nanti setelah pertemuan selanjutnya setelah selesai pengenalan rasanya kepada siswa tersebut baru dengan kontekstualnya siapa di lapangan dilihat sama sampahnya atau seperti apa bentuknya nantinya bisa dibuatkan. Lalu setelah itu baru dilakukan aksinya, pembuatannya seperti apa, diajaklah peserta didik itu membuat misalnya seperti botol minum kayak pop es tuh bisa dibuatnya bunga-bunga Bu untuk kelas 5 Oke. sudah Nah, dilakukan. itu kan di teknis apa namanya produknya gitu ya. Ya, Tapi yang spesifik PAI apa guru PAI itu dalam wujud wujud apa gitu. lebih kepada yang apanya Kaitkan mungkin dengan prinsip-prinsip P5 itu. berakhlaknya Bu, berakhlaknya kan Mm-mm, yang bagian berakhlak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kan ada berakhlaknya, akhlak terhadap alamnya Bu. mm-mm. Jadi dengan kita menjaga lingkungan atau sampah itu kita bisa melestarikan alam. Itu sebagai profil pajak sila anak yang dimensinya atau sebagai elemennya akhlak terhadap alam Bu. Ya, ya. Itu tentu terkait dengan yang beriman itu juga ya, Iya, iya, beriman iya. dan bertakwa gitu ya. Iya, Baik. Oke, tentang proposal PTK. Nah, iya. pertama mungkin coba jelaskan dulu pemahaman Pak Safrinel tentang PTK itu apa gitu ya. Lalu apa yang di mau apa ya di proposal PTK-nya itu tentang apa yang mau dilakukan nanti ya. Hmm. Kenapa itu gitu dan bagaimana nanti melakukannya. Kalau sepengetahuan saya, PTK itu kan tindakan kelas yang bertujuan kan memang untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam kelas, Bu. Hingga nantinya kualitas pembelajaran itu bisa ditingkatkan. Lalu PTK yang saya angkatkan itu mengenai penerapan model pembelajaran DBL atau diferensiasi based learning. Di materi berbuat baik kepada orang tua, guru, dan lingkungan sekitar guna untuk meningkatkan hasil belajarnya. Itu yang diapakan. Sebab itu karena kan kalau dilihat di akhlak di zaman sekarang ini anak-anak ini memang lebih berfokus kepada gadget, jadi kurangnya akhlaknya atau berbaiknya kepada lingkungan. Guru pun kadang anak-anak tuh kalau ndak disenyum guru dia lewat saja gitu. Kadang lingkup itu kadang kalau ndak nampak guru dia membuang sampah sembarangan saja. Orang tua pun begitu. Kadang dia orang tuanya mengantarkan anaknya sekolah, setelah turun dari motornya dia langsung saja ke kelas tanpa bersalaman. Dan itu Bu yang mendasari saya mengambil PTK itu. Oke, tadi kan apa orientasinya ke hasil belajar ya, Iya peningkatan Bu. hasil belajar kan. Apa target dari PTK-nya itu terhadap hasil belajarnya itu wujud targetnya itu seperti apa? Targetnya nantinya memang dari hasil belajarnya meningkatlah pemahaman peserta didik ini dalam berbuat baik terhadap orang tua, guru, dan lingkungan Bu nantinya. Berarti lebih ke aspek afektif atau mungkin kognitif juga, afektif juga gitu, Keduanya yang Bu, di keduanya ya. ya Bu.
Oke, bisa dijelaskan bentuk instrumennya seperti apa nanti Kemarin yang dikembangkan dibuat instrumen instrumen itu kan PTK-nya? kalau di awal kan dilakukan dulu yang diberikan tersebarkan observasi dalam bentuk pertanyaan apa ya Bu ya cek cek analitik apanya itu Bu. Setelah itu setelah diberikan tentunya uh, di bagian apanya saya minta juga kepada peserta didik Bu dan orang tua atau ada grupnya. Jadi kalau menasihati uh, anak atau anak membantu orang tua nantinya memang ada dokumentasi berupa foto dan dikirimkan. Itu ya juga Bu. Uh, jadi itu yang teringat dalam pembuatan apanya kemarin Bu. Oke, ya. Jadi eh, bisa lebih diidentifikasi kira-kira wujud instrumen PTK itu apa-apa saja gitu. Uh, bisa apa Bu dalam bentuk observasi yang saya ingat observasi itu Hmm. ada penyebaran angket angket Observasi itu observasi terhadap apa saja? tingkah laku nilai itu yang Objeknya siapa saja? peserta didik uh, Peserta didik saja kah? ya peserta Atau? didik terhadap gurunya terhadap lingkungan dan orang tua. Oke. Nah, instrumen itu nanti siapa yang menggunakan? Observasi terhadap aktivitas belajar siswa dan terhadap aktivitas mengajar guru itu siapa yang menggunakannya atau memfungsikan instrumen itu nantinya? Diberikan kepada siapa itu maksudnya Bu? Ya, siapa nanti yang akan menggunakan itu gitu, instrumen Uh, itu. ke siswa kelas 3B-nya Bu. Nah, bukan begitu ya. Ya. Kalau PTK itu kita wajib menghadirkan observernya atau ada teman sejawat nanti yang akan Hmm. mengamati berlangsungnya proses pembelajaran saat kita PTK itu. Nah, nanti instrumen yang kita buat kan ada observasi atau pengamatan terhadap aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa itu akan ditandainya nanti. Oh, berarti Oh, terkait tahapan-tahapan itu nanti, oh ini baik, oh ini masih kurang atau apa, dari situ gitu. berarti teman juga melakukan penilaian terhadap Iya, ini ya. jadi nanti Pak Safrinel saat PTK-nya berlangsung ada tuh teman sejawatnya yang dijadikan sebagai apa namanya, observernya gitu ya, yang Apakah sudah mengamati berlangsung ya gitu. Bu ya? Heeh. Tahapan PTK ada berapa? Eh, Kan ada siklus-siklus. Di satu siklus itu tahapannya apa saja di setiap siklus itu? yang teringat observasi itu yang di awal tuh penjadwalan kalau nggak salah Bu tuh eh, tuh ada tindakannya lalu nanti evaluasi dan tindak lanjut refleksi di akhir Bu. Oke, nanti coba dipelajari lagi Iya. ya. Saya PTK belum itu pernah ada nonton empat PPK tahap. Bu. Ya. Ya, ada 4 tahap di setiap siklus. Pertama, perencanaan. Kita Nah, buat perencanaannya dulu. Di dalam buat perencanaan itu jelas nanti skenarionya gimana gitu ya. Kemudian kita persiapkan instrumen yang akan digunakan nanti itu di tahap perencanaan. Lalu nanti baru masuk ke tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan itu sekaligus berlangsung juga observasi nanti. Jadi kita mengajar, ada guru yang atau teman sejawat kita yang mengamati kita, dan dia menggunakan instrumen yang sudah kita siapkan, yaitu pengamatan terhadap aktivitas mengajar guru dan juga terhadap aktivitas belajar siswa gitu. hmm. Nah, kemudian juga instrumen lain, kita kan mengukur, apa namanya, mengadakan sebentuk apa di akhir pembelajaran kita kan bukan di akhir pembelajaran ya, ada sebentuk apa namanya em, post test lah ya, post Ya, test ya, yang kita ya. lakukan gitu kan. Nah, apakah hasil belajarnya itu sudah mencapai target atau enggak gitu. Pak Safrina juga harus menetapkan target tuh nanti. Hmm. Targetnya itu apakah dengan rata-rata nilai 80 kah atau gimana gitu. Kalau nanti setelah selesai siklus 1 baru rata-rata nilainya 75, rata-rata nilai kelas 75 berarti kan belum selesai itu ya. Iya, Lanjut nanti ke siklus kedua.
Nah, di tahap apa itu kita melakukan analisa itu? Nah, setelah pengamatan kan nanti setelah selesai itu kita lihat hasilnya. Nah, ada refleksi di situ, ada balikan. Oke, sewaktu mengajar, oh ternyata di bagian ini masih belum maksimal. Oh, ini masih rancu. Oh, ini terledor dalam memanage waktunya. Oh, sehingga tidak sampai apa namanya hal penting ada yang luput atau Hmm. terabaikan gitu ya. Nah, diharapkan tentu di siklus berikutnya catatan-catatan dari teman sejawat yang mengamati kita itu jangan terjadi lagi gitu ya, sehingga dengan dibenahinya cara guru mengajarnya atau membimbing pembelajaran dan juga diarahkan aktivitas belajarnya sedemikian rupa, tentu ada peningkatan nanti dari belajarnya. Oh, memang ada meningkat, tapi belum mencapai target 80. Ah, berarti harus lanjut ke siklus ketiga. Ini tahapnya 4 itu tuh. Ada perencanaannya, apa yang direncanakan itu dilaksanakan, artinya guru mengajar gitu ya. Biasanya satu Ya. siklus itu 3 kali pertemuan, sampai 3 kali pertemuan. Jadi satu siklus bukan 1 kali pertemuan itu Oh, berarti sebetulnya. pelajarannya nanti itu aja diulang-ulang itu maksudnya Bu, gimana? Bukan, bukan materi itu makanya di awal kan waktu diskusi kan saya sampaikan Ya, tuh, ya. jangan dipilih materi yang sangat khusus yang hanya butuh waktu misalnya 1 kali atau 2 kali pertemuan saja gitu. Hmm. Jangan jangan materinya yang dipermasalahkan. Kalau bisa mungkin kalau hasil belajar ya terserah lah materinya kan bisa apa saja. Tapi kan yang penting hasil belajarnya meningkat. Bisa. Atau kalau minat belajar, materinya terserah apa aja, tapi yang penting minat belajarnya nanti bisa lebih meningkat. Kalau minat belajar mungkin ada kuesioner yang kita berikan gitu kan. Nanti seperti apa dia apa namanya mengisi atau mempersepsi hal-hal yang terkait dengan minat tadi atau motivasi belajar meningkat bisa juga. Atau bisa jadi juga mungkin meningkat itu di apa kemampuan berpikir kritisnya. Nah, di situ ada indikator berpikir kritis, kita cari teorinya. Nah, Hmm. kita buat soal yang memenuhi kriteria untuk mengukur apa kemampuan berpikir kritis itu bisa juga. Nah, jadi nggak apa ya, Nggak harus materi gitu ya. nggak harus disebutkan materi, apalagi terlalu khusus. Pada materi memaafkan gitu, itu akan sulit Hmm. TTK nanti. Apa yang mau kasih belajar, yang diulang-ulang, ya jelas lah dia akan bagus. Sudah Ya, diulang-ulang gitu, yang ya. harusnya selesai 1 kali atau 2 kali pertemuan dibuat menjadi 4 kali, 5 kali. Apapun metode atau apapun model yang dipilih atau Hmm. apapun metodenya, ceramah aja tuh dilakukan metode yang biasa aja tuh ya udah pasti juga dia akan meningkat kan Iya, gitu. Jadi ya, mungkin itu perlu diperhatikan juga ya. ya, ya. Tapi mungkin bisa juga kiat yang bisa saya berikan, eh, kan ada apa namanya istilahnya saya lupa tuh. Kan ada misalnya yang terkait akidah atau dimensi ya. Dimensi apa Iya, istilahnya? di Ya, dimensi ya, Bu. Ini dimensi apa? Elem, ya, bagian itu ya, Bu, elemen ya. Kalau di elemen ya, ya elemen, elemen ya. Mungkin mungkin di elemen fikih mungkin. Apa ya. problem di elemen fikih? Problemnya sering misalnya gini, siswa itu saat dilakukan post-test yang terkait pengetahuan nilainya tinggi-tinggi tuh, Hmm, ya kan? Misal bahas sholat gitu, atau bahas puasa itu nilainya tinggi gitu. ya. Tapi kita amati mungkin di perilakunya, di ketaatannya dalam melaksanakan salat, mungkin dia masih sering bolong-bolong salatnya atau puasanya juga nggak full gitu kan. Nah, berarti kita butuh suatu cara bagaimana membuat anak itu apa ya termotivasi gitu untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Nah, kira-kira nanti dengan metode apa? Oh, mungkin kalau di buku Abdurrahman An-Nahlawi itu kalau nggak salah ya, itu kan ada metode kisah atau uswatun hasanah, misalnya gitu ya. Hmm, Misalnya kita mungkin apa ya peningkatan eh, apa terkait dengan pengamalan bisa atau mungkin kalau enggak peningkatan eh,
kompetensi afeksi, peningkatan afeksi peserta didik terkait pembelajaran elemen fikih misalnya kan bisa aja seperti itu gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Bagaimana dari teori yang dipelajari itu dia memang bertekad itu untuk bisa mengamalkannya gitu. Atau bisa juga mungkin terkait ini pengembangan metakognisi. Kognisi ya. Metakognisi peserta didik itu kan bisa aja gitu. Peningkatan metakognisi peserta didik melalui penerapan model problem based learning dengan apa misalnya, berbantu apa misalnya. Mungkin Hmm. berbantu media tertentu atau dengan pendekatan tertentu atau dengan metode tertentu. Misalnya metode uswatun hasanah, misalnya bisa Iya. aja. Jadi penerapan problem based learning berbantu dengan metode uswatun hasanah dalam meningkatkan metakognisi peserta didik pada pembelajaran PAI Ya, gitu iya. kan. Bisa aja nanti dipilihlah materinya. Jadi materi itu di penjelasan di dalam aja nanti saat kita mengembangkan instrumen aja gitu. Instrumen PTK kan modul ajar itu kan bagian dari instrumen itu. Iya, iya. Jadi instrumen PTK itu kan bukan apa ya, bukan sebatas format observasi tadi, tapi juga modul ajar gitu kan. Kalau yang ditingkatkan hasil belajar, tentu tesnya, bentuk-bentuk instrumen Nah, tesnya, apakah misalnya tes apa? objektif atau tesnya esai gitu kan. Jadi Berarti seperti yang itu yang gitu. yang PTK yang sudah diapakan itu Bu, berarti masih boleh dirubah kembali. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Kan itu gunanya. Kan Hmm. itu gunanya kita berproses itu kan. Mungkin Iya. sewaktu perangkat pembelajaran pemahaman kita baru sebatas ini gitu. Lalu setelah ada diskusi-diskusi lagi, akhirnya kita ada suatu pemahaman lagi, kita Hmm. sempurnakan lagi gitu. Kan kita mau PPL nih, Oh, iya ya Bu. kan? Setelah kompre kan PPL tuh. Nah, pastikan proposal PTK yang mau diterapkan sewaktu PPL itu kan bisa juga kan sekaligus penerapan PTK-nya kan. Iya, Nah, iya Bu. itu betul-betul udah fit, udah betul apa pas lah gitu Hmm. kan. Jadi kita betul-betul punya latar belakang yang betul-betul jelas gitu ya. Akarnya jelas, tidak tidak dipaksa-paksakan gitu, tidak diada-adakan gitu. Hmm. Kuncinya sebetulnya kan dia berawal dari problem pembelajaran di kelas, lalu tindakannya nanti akan dilakukan di kelas, gitu kan. Bisa efeknya nanti ke peningkatan hasil belajar boleh, ke peningkatan metakognisi peserta didik boleh gitu. Hmm. Kalau kita baca di modul kan metakognisi itu sebetulnya intinya bagaimana si anak itu sadar dia tahu dia yang diketahuinya apa, yang tidak diketahuinya apa gitu. Iya, Atau iya. yang selama ini sudah benar dilakukannya apa, yang tidak benar apa, kan sebetulnya itu gitu. Iya, Jadi Bu. ada suatu kesadaran bahwa dia belajar itu bukan sebatas untuk dia hafal-hafal saja, nanti ditanya dia bisa jawab dengan baik lalu nilainya 100 gitu kan. Bukan sebatas itu, tapi lebih dari itu dia harus amalkan. Apalagi PAI ya, kalau Iya, matematika silakanlah, IPA silakanlah gitu ya. Tapi kalau yang PAI kan nggak boleh sampai di situ aja kan. iya. Nah, jadi mungkin itu. Mudah-mudahan lah nanti di PTK-nya bisa. Jadi Iya. Jadi apa namanya banyak hal itu sebetulnya. Apalagi di abad 21 ini kan 4C itu kan yang jadi target pembelajaran itu kan. hmm, 4C itu ya. Critical thinking, creativity, communication, collaboration kolaborasi. gitu kan. Bisa saja kan Pak Safrinil nanti orientasinya adalah meningkatkan kerjasama peserta didik kan bisa aja kemampuan Iya, kerjasama itu boleh aja kan. Nah, apa misalnya untuk meningkatkan kemampuan apa kerjasama peserta didik dalam proses pembelajaran misalnya eh, dengan menerapkan model apa misalnya mungkin model cooperative learning mungkin gitu. berarti nanti hasilnya berarti enggak tertuju kepada hasil ya Bu ya, bisa efektifnya nanti ya Bu ya. Ya, Kalau bisa efektif. tergantung masalahnya apa. Kalau masalah pada kreativitas,
Nanti hmm, peningkatan kreativitas. Berarti yang penting instrumen adalah instrumen untuk mengukur kreativitas. Ah, atau em, apa reflective thinking misalnya. Jadi hmm, untuk meningkatkan reflective thinking peserta didik misalnya, tentu yang perlu kita siapkan adalah instrumen untuk mengukur kemampuan berpikir reflektif itu gitu. Nah, apa indikator dari kemampuan berpikir reflektif? Tapi kalau hasil belajar ya dengan tes, iya, ya iya, kan? Nah, gitu. Jadi nggak harus kaku kayak hasil belajar aja semua hmm, enggak. Gitu. Dia mungkin PBL juga modelnya, tapi ada dia berbantu apa gitu. hmm, Seperti tadi saya katakan dia PBL, tapi dengan pendekatan tutor sebaya atau bukan pendekatan tutor sebaya. Misalnya dia PBL misalnya dengan metode Uswatun Hasanah misalnya. hmm, Kalau di Abdurrahman Nahlawi kan ada nama metode Uswatun Hasanah, ada metode kisah gitu kan. iya, Kan iya, boleh-boleh aja yang Islami kita tonjolkan. Jangan istilah-istilah di barat sana aja gitu kan. hmm, Ada jigsaw lah, ada apa gitu kan di diskusinya kan. Ya kita iya, ambil aja yang dari Islam kan banyak juga tuh. Jadi mudah-mudahan lah ya nanti ada bisa dikembangkan dengan baik lah dan iya, diterapkan dan laporannya bagus nanti. Kan laporannya nanti mau diposting untuk UKIN tuh. iya, iya, Bu. Iya kan? Iya, Nah, kalau nanti latar belakang masalahnya jelas, betul-betul berakar dari problem pembelajaran PAI di kelas yang Pak Saprinel bimbing selama ini gitu kan. Lalu dicari teori-teori yang relevan untuk itu. Ya, kalau kita misalnya mau ke peningkatan kemampuan berpikir reflektif gitu, tentu ada teori seputar itulah iya, apa apa indikator dari kemampuan berpikir reflektif itu apa untuk siswa gitu kan. Jadi teorinya itu. Nah, tentu yang teori tentang model PBL-nya tentu harus tetap ada gitu kan. Kemudian kalau memang metodenya misalnya apa mungkin berbantu media tertentu, boleh tentu apa itu teori tentang media yang dimaksud gitu. Simpel aja sebetulnya ya kan? Jadi di latar belakang itu pastikan idealnya pembelajaran PAI itu seperti apa dan membawa peserta didik itu kepada suatu kompetensi yang bagaimana. Karena kita mau ke reflective thinking misalnya ada suatu tuntutan gitu ya bahwa pembelajaran itu bisa mengantarkan anak kepada suatu kemampuan berpikir secara reflektif. Nah, misalnya gitu. Nah, itu idealnya. Namun realitasnya seperti apa gitu. Realitasnya guru kadang sulit gitu atau peserta didiknya malas atau disibukkan dengan gadget atau apalah gitu ya. Sehingga hmm, tidak terarah dia untuk mampu ke suatu kompetensi tertentu. Nah, untuk itu perlu dilakukan suatu upaya dalam rangka mencari solusi. Nah, solusinya adalah dengan model PBL berbantu ini dengan alasannya adalah ini karena model ini punya kelebihan ini dan kelebihannya itu relevan untuk mengatasi permasalahan ini misalnya. Ya hmm, udah gitu udah jelas tuh namanya latar belakang masalah kan. Dan nanti tinggal kita pikirkan instrumennya lagi. Nah, itu penting. Rebel Y-nya, Y-nya itu instrumennya nanti yang pasnya apa gitu. Bisa kuesioner mungkin bentuk instrumennya. Kalau yang terkait dengan apa namanya hal-hal yang pengamalan-pengamalan itu kan atau bagaimana eh, dia untuk menyikapi sesuatu ya mungkin lebih ke sikap gitu tentu dengan iya, kuesioner lah ya. Tapi kalau misalnya suatu kemampuan ya apa pula instrumen yang cocok untuk mengukur kemampuan itu. Kalau dia misalnya kemampuan apa namanya memahami memahami permasalahan dan cari solusi atau problem solving dari apa yang dialaminya kan ada mengambil keputusan atau ya kan ada sampai hendaknya anak ke kemampuan mengambil keputusan gitu dalam hidupnya gitu kan. Nah, berarti kita buatlah instrumen yang memantau sejauh mana kemampuan dia dalam problem solving dirinya kan gitu bisa aja kan. iya, Kan banyak sekarang anak-anak yang kadang depresi atau apa gitu. Nah, dengan pendekatan agama itu mungkin bisa teratasi. Bisa aja kan seperti itu.
Jadi banyak sebetulnya. Mungkin itulah ya. Baik, eh, kita cukupkan ujiannya. Ini Pak apa gimana ya kabarnya katanya? Pak Ali apa mau Hmm. tampil hari ini katanya? Atau gimana? Ada kabar enggak? Tadi di grup dia bertanya Bu, apa bisa tampil tembaknya Bu? Oh dia nanya tadi ya? Iya Bu. Oh, oh nggak terlihat juga ya. Coba saya apa? Baik Rekalnya di kita stop aja Bu, gimana? ya baik kita akhiri dulu lah ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.